Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Hadis 13. Al hadisus salisa asyara. Hadis ke-13. Di antara bentuk kesempurnaan iman. An Abi Hamzata Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Riwayat Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita lihat la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Tidak sempurna iman. Terus sekarang faedah hadis. Tanda sempurnanya iman adalah mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Mencintai saudara seperti kita mencintai diri kita sendiri. Atau kita senang saudara kita mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita peroleh. Atau kita senang saudara kita mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita peroleh. Jadi kalau ingin saudaranya itu kita senang kita ngaji, berarti ingin saudara kita juga ikut ngaji. Masuk di situ. Kalau kita itu tidak senang, misalnya kita tidak senang kalau ada yang hasad ke kita, benci ke kita, maka kita juga tidak perlakukan orang lain dengan kita hasad padanya. Kan kita nggak senang dengan hasad kan kalau orang lain hasad ke kita. Sama juga kalau kita tidak senang kita digibain, maka kita nggak gibain orang lain. Itu tanda sempurnanya iman. Sini tidak batalkan imannya, tidak, cuma tanda sempurna. Terus faedah kedua, mencintai seperti ini termasuk dalam mencintai yang hukumnya sunnah. Mencintai seperti ini termasuk dalam mencintai yang hukumnya sunnah. Terus yang ketiga, hadis ini melarang kita hasad dan benci pada orang lain. Nah, hasad itu beri catatan, benci terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Minimalnya itu benci ya. Benci terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Ini tanda minimalnya kata Ibnu Taimiyah. Kalau menurut jumhur ulama itu menginginkan nikmat orang lain hilang. Ya, menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Duwe motor anyar, wah, mugi-mugi motornya ketabrak truk, hancur lebur. Nah, itu. Menginginkan nikmat orang lain hilang. Jadi menginginkan
menginginkan nikmat orang lain hilang. Ini pengertian jumhur ulama. Terus sekarang kaidahnya. Bergaulah dengan manusia. Bergaulah dengan manusia dengan cara yang kita suka pula diperlakukan seperti itu. Bergaulah dengan manusia dengan cara yang kita suka pula diperlakukan seperti itu. Bahasa Arabnya amilin nasa bima tuhibbu ayyu amiluka. Ayyu amiluka. Bergaulah dengan manusia dengan cara yang kita suka pula diperlakukan seperti itu. Contoh, tamu datang ke rumah. Kalau kita datang ke rumah orang senangnya apa? Dilayani kan? Nah, maka kalau tamu datang ke rumah kita, kita juga layani. Memuliakan tamu. Kita diperlakukan gimana? Kalau itu kita senang, maka kita perlakukan orang lain seperti itu pula. Walaupun dia belum memulai dulu, kita rasa dia itu senangnya ini, saya lakukan juga kayak gitu tuh. Maka ini juga bisa jadi kaidah untuk layani tamu, ya. Asalnya kalau layani tamu itu sebenarnya tidak perlu tanya dia mau minum apa dulu, kasih aja. Oh kalau dia nggak suka ini baru cari yang lain gitu dulu. Ya dia itu senang. Ya, kita nggak perlu tanya dulu. Ya, kasih keluar. Oh, ini yang manis. Oh, maaf Pak, saya nggak senang yang manis. Itu baru kita ganti. Asalnya keluarkan apa dulu gitu yang kita bisa. Itu kaidahnya. Jadi bergaulah dengan manusia dengan cara yang kita suka pula diperlakukan seperti itu. Amilin nasa bima tuhibbu ayyu amiluka. Itu hadis ke-13. Wallahu a'lam.